Allah, waktu tiba-tiba ada yang jatuh, Bob, langsung lari, nggak salat lagi, tidur lagi itu. Halo, para sobat Gusti dimanapun berada di hari ini gue ketemu bareng teman-teman saya dan hari ini gue nge-vlog lagi. Terima kasih pastinya buat yang sudah subscribe channel ini dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga buat yang belum subscribe ya. Dan hari ini gue mau nanya-nanya di program baru saya di channel saya namanya Ngota, ngomong tentang apa aja. Oke. Ini ada teman saya, kita temenan dari udah 6 tahun ya? Udah lebih lah. Namanya siapa? Gua Andre. Nah, yang ini? Ica. Ica. Nah, jadi kita temenan dari kelas 1 SMP ya? Iya, kelas 1 SMP 12 tahun kalau nggak salah. 12 lebih? Iya sih? Iya, lebih ya? Iya, lebih. Tapi sesudah itu 13 ya? sesudah itu kita nggak pernah ketemu lagi ya? Iya, tapi kan ini aku Pernah ketemu. ada. Kapan? Pas waktu Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri kita nggak pernah ketemu. Pernah ya kemarin. Di tempat apa? Tepatnya si dia. Oh, sih itu dia, Suryani ya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke, pastinya gue mau nanya-nanya aja sih sama mereka berdua karena udah teman lama juga, udah 6 tahun juga bareng di sekolah bareng. Aduh, tapi keringatan ya. Oke, yang pertama gue mau nanya dulu nih, kesan pertama kalian nih ketemu sama saya di sekolah dulu. Apa Kesan ya? nggak? Kita ketemunya kelas 1 SMP ya? Nah, kalau sama dia kan satu ini ya, satu Ya, ya, SMA Kak, pas SMA. SMA doang. Kalau sama dia kan beda, maksudnya tuh kita kan dulu Iya. asrama gitu ya. Kawasannya sama, Kawasannya. Beda kelas juga kan? Kelas sama. Sama iya, ya? sama. Kelas. Cuman ini apa namanya tuh? Kita samanya itu semenjak kelas 3. Kelas 3. Kelas 2 atau kelas 3 sih? Kelas 3 ini ya, kelas Kelas 3 sat- SMP. Ya, SMP. Kelas 3 SMP itu baru sama Baru gitu. sama. Cuman Satu kelas. satu kelas. Cuman waktu itu ya bodo amat lah lolo gue gitu. Karena kan apa ya, karena banyak juga jadi nggak terlalu peduli gitu siapa aja terus itu. Tapi dulu kita rame ya, maksudnya dari kelas 1 SMP itu kan rame ya. Rame. Tapi udah itu kelas 1 SMA-nya baru ini ya. Mungkin Udah itu mulai kan- kurang ya. itu mungkin apa ya, apa namanya, Seleksi alam. Kalau aku rasa seleksi seleksi alam. Seleksi Soalnya kan ada alam. beberapa memang apa namanya peraturan-peraturan yang memang mungkin dibilang pengekangan mungkin, tapi kan bagus untuk jiwa atau mental kita sendiri gitu. Oh gitu. Oke, dan sekarang kegiatan apa nih kegiatan kalian? Kegiatan Ya kegiatan maksudnya sesudah lepas dari dari sekolah dulu gitu. ya aku Kuliah sih. Kuliah, kalau dia kuliah juga ya. sama. Cuma saya aja sih nggak kuliah. Saya kuliah ayah. waktu itu. Iya kuliah ayah. Tapi berhasil loh. Apanya berhasil? Oh iya, kesan apa namanya waktu pas pertama jumpa. Jumpa sama siapa? Sama kalian? Iya, Jumpa pas mana? waktu pas pertama deket lah. Pertama dekat? Emang kita pernah dekat? Pernah ya? Kasih. Kalau aku sama ini sih, kalau sama si Ica udah lama juga kan, pas waktu Udah SD lama. juga. Iya kalau dekat sama si Ica mungkin karena kita baru ya. Iya. Kalau sama si Broka memang dekat dari dulu. Cuma kita tahu sendiri ya sifat beda-beda ya. Jadi pas waktu pertama kenal, mungkin pertama datang ke asrama ya mungkin ya. Iya pertama, tapi kan waktu itu kan lo sama ini ya, sama-sama satu. Rendra. Iya sama satu ini ya, sama satu desa gitu ya. Iya. Kalau saya semua juga sama satu desa waktu itu ya. Itu masih apa ya? Masih perkenalan, jarang gitu jarang ya. ketemu. Lagi menyenangkan di sekolah dulu apa? Paling menyenangkan sih ini sih. Momen yang mungkin, paling menyenangkan momen yang paling menyenangkan. tidur malam. Tidur malam kenapa? Iya. Karena di situ semua aktivitas berhenti. Jadi istilahnya beban pikiran nggak ada. tukang tidur kayak gini, tukang tidur kayak yang ini ya. Kalau Ica sendiri nih, momen paling menyenangkan di sekolah dulu. Kalau aku sih kumpul sama kawan, jujur karena terasanya waktu pas udah enggak asrama lagi gitu, kerasa kawan nggak ada gitu. Kalau di situ kan 24 jam. Ngapa-ngapain misalnya kayak gitu itu sama kawan gitu. Jadi sekarang nggak punya teman lagi gitu. Gitu. Ada, Kasihan, temen ada, ya. cuman ya masing-masing karena juga banyakan di rumah gitu. Oh Di jadi rumah kalau di situ kan
apa kita tidur juga sebelahan sama kawan, makan juga sama kawan gitu. Terus itu juga Berantem pun sama-sama juga ya. iya benar kayak gitu, jadi sama kawan lah. Oke, itu yang paling menyenangkan ya menurut kalian ya. Yang paling tidak menyenangkan deh waktu sekolah dulu. Apa nih? Dari si Broka dulu. Kalau pas waktu ini ya, pas waktu aku sendiri sekolah itu, yang paling nggak menyenangkan tuh kena gampar. Ya pernah. Berarti sama Pak anak-anak ini ya, ini tidak boleh Halo, dicontoh. pernah juga kan sama Pak Bos. Tidak boleh dicontoh yang kayak gini. Kalau saya Iya. nggak pernah ditampar, cuma Ya, di nakal-nakal sedikit. pakai rotan pernah kalau waktu itu. Kalau ditampar nggak pernah. Orang baik kalau saya. Oke. Nah, jadi itu paling tidak menyenangkan ditampar sama bos. Dulu pas waktu masih sekolah. Bos itu ya. adalah guru besar ya, maksudnya itu pimpinan pesantren waktu itu ya. Ya, jangan gitulah. Iya pimpinan kan? Iya, buka coki aja loh. Iya pimpinan pesantren. Karena kita dari pesantren memang. Oke. Oke, kalau dari Ica sendiri nih yang tidak menyenangkan dari ini, momen yang tidak menyenangkan deh di sekolah dulu. Waktu pas sama sih, hampir sama sih waktu pas jadi pengurus. Waktu jadi pengurus, pokoknya Kelas berapa itu jadi apapun- pengurus? Kelas ini kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Itu tuh apa ya? Pokoknya apapun yang kami buat itu tuh salah aja gitu. Apapun misalnya mau apa Maksudnya disipikan buat adik-adik. apa ini? Buat Gini kue maksudnya. kah atau buat apa gitu? Bukan. Maksudnya mau disipikan adik-adik kayak gitu. Tapi di mata mereka salah, misalnya nggak suka gitu, karena Iya. terlalu ketat lah, terlalu keras lah kayak gitu. Akhirnya ngadu sedikit kesalahan gitu, nanti kami yang kena kayak gitulah. Jadi apapun yang kami buat, jadi bawaannya itu salah aja. Oh, jadi kalau punya ide dikeluarin tapi salah gitu ya. Ya bisa dibilang begitu. Itu yang paling tidak menyenangkan ya. Tidak menyenangkan karena dari apa namanya iyalah, akhirnya juga waktu pas kelas 3 SMA hukuman jilbab palang gara-gara kesalahpahaman, Jadi kena juga gitu. kena juga gara-gara itu gitu. Nah, jadi di pesantren dulu juga ada namanya hukuman ya. Jadi kalau yang laki-laki dibotak, kalau yang perempuan pakai Jilbab palang, pernah botak nggak? jilbab Enggak. palang. Pernah nggak? Enggak, aku ini sih Pangkas. potong ini Potong 1 pendek. senti. Ada. 1 senti yang Kalau hampir satu botak. pernah pakai 2 minggu. Gara-gara Jadi gara-gara dibilangnya kabur. kabur dari? Waktu Dari itu Kompes? ngurusin tentang perpisahan kelas 3 Oh, SMA. Jadi beli seragam, cari seragam yang di mall di sini, cari di sekitar sini nggak ada. Akhirnya cari di tempat jauh kayak gitu, salah pahamnya. Pada udah izin sama guru lain, tapi guru satu lagi taunya kabur gara-gara ada salah satu guru dia bilang di Facebook gitu buat status. Akhirnya ya udahlah. Jadi kena semua ya. Bukan nggak semua sih. Yang pergi berangkat Nah, yang berapa pergi orang? berangkat itu 2 orang. 2 orang, jadi kena dua-duanya. Kena dua-duanya. Ya Allah. Gitu. Kalau saya sih alhamdulillah belum pernah dibotak mungkin sama sekali. Kalau dia juga belum pernah ya? Botak belum, tapi ya 1 senti itulah. 1 senti. Yang dikangenin deh. Yang dikangenin. Kebersamaan sih kalau. Iya, kalau sama ngumpul itu tuh hal yang paling susah untuk sekarang apalagi. Iya. Apalagi kalau Sani udah alumni ya kan pastinya pengen ngumpul lagi gitu ya kayak dulu ya. Iya, Ya, karena susah, kesibukan aku- masing-masing juga kan. Aku dulu pernah ingat juga kan pas waktu kita baru-baru keluar gitu kan, sampai dibeliin kartu. Oh iya, ini ya. Oh iya. Oh iya, dibeli kartu ya. Habis Ujung-ujungnya nggak ini ya. pas waktu udah mulai ya pada kuliah, sibuk apa segala macet gitu ya, dihubungnya kadang susah, kadang nomor yang kemarin dikasih pun hilang gitu, Iya. keblokir gitu. Tapi kayak Akhirnya gitu lah. kadang ada Susah. salah pahaman satu sama lain juga kadang ya. Bisa jadi. Dan kesibukan masing-masing juga ya. Iya, Karena sebagian kan kita sebetulnya nggak cuma kita bertiga sih alumni ya, maksudnya alumni kita lah gitu, nggak cuma kita bertiga doang, karena masih banyak juga teman-teman di luar sana, cuma mereka punya kesibukan sendiri, jadi yang bisa cuma 2 orang ini pun mendadak ya. Mendadak Iya, banget. Mendadak. Udah lepas nih dari sekolah dulu, dari pesantren dulu ya. Nah jadi kan kalau di luar kan udah beda lagi nih, paling ditakutin apa deh di luar gitu ya, paling ditakutin waktu baru keluar nih gitu, yang paling ditakutin gitu. Oh, cerita sebenarnya bukan takut sih. Terus? Cuman ceritanya pertama kali itu Kalau di Pompes kan kita udah tahu ya gitu, maksudnya kita dijaga benar gitu ya, dari akhlaknya, dari sholatnya, dari mungkin belajarnya gini, gitu. gini kali bahasa kasarnya, apa-apa nggak boleh gitu kalau di dalam Iya, kan, iya. apa-apa nggak boleh gitu. Jadi waktu pas
di luar sebenarnya bukan apa sih takut, tapi kaget. Oh kayak gini ya ternyata, oh kayak gini ya ternyata gitu. Aku nggak pernah loh selama ini ngelakuin kayak gini, itu tuh nggak ini gitu. Jadi ngerasa kagok ya. Ngerasa jadi minoritas. Oh gitu. Iya karena kawan di luar mereka terbiasa misalnya kumpul misalnya nih ya, kumpul apa namanya itu sama sesama ya udah ngalur ngidul biasa sama laki-laki atau gitulah kalau bagi perempuan ya. Cuman kok ini nggak bisa, habis itu mulainya gimana ya, salah nggak ya, takut ngomong nggak ya, gitu-gitu. Itu yang paling diapain. Ada batasan lah jadinya ya. Ada batasan tersendiri ya. Apalagi untuk cewek-cewek, kalau cowok mah santai aja sebenarnya. Iya, itu yang di pergaulan. Nah, di pergaulan sih. Kalau dia udah biasa aja. Kalau Brokat gimana? Kalau aku apanya? Oh. Pas keluarnya gitu kan udah tamat nih dari sekolah gitu. Keluarnya itu gimana, kagok nggak gitu dengan ruang lingkup kagok, yang ya, berbeda? Dibilang kagok itu iya karena kebiasaan di luar itu sangat berbeda gitu. Istilahnya kalau misalnya kita di dalam pesantren nih, istilahnya air itu kalau di pesantren itu dikasih jaring gitu, tapi kalau misalnya di luar itu udah plong gitu, kayak dikasih gorong-gorong gitu aja, los gitu. Jadi mau baik mau jelek itu ya ditanggung sendiri gitu, nggak ada penyaringnya, kita sendiri yang nyaring. Jadi nggak ada saringan lagi, maksudnya nyaring sendiri lah gitu ya, baiknya kita ambil, buruknya kita buang kayak gitu. Jadi nyaring sendiri, tapi kan setidaknya adalah ilmu yang masih nyangkut gitu ya. Ada. Itulah sebagai penyaring itu. Jangan sampai nggak ada nih, nanti kena marah sama Pak Bos nanti. Iya, tahu Pak Bos nonton kan biasa. Gitu, nonton vlog ini. Jadi janganlah, jangan ditonton lah, malu aku. Awalnya kok bisa masuk pesantren sih gitu, masuk ponpes gitu awalnya. Kenapa sih kok pikiran untuk masuk pesantren? Tahu sendiri ya pesantren itu kayak mana ketatnya, disiplinnya luar biasa gitu. Awalnya kenapa sih kok mau masuk pesantren? Apa karena suruh orang tua kah atau gimana? Awalnya iya. Awalnya iya gitu. Apa namanya itu? Awalnya iya disuruh tapi mau. Oh, disuruh tapi mau. Nah, gitu, disuruh tapi mau. Nggak sampai berontak-berontaknya gitu ya. Nggak kayak gitu. Cuman waktu pas di sekolah dulu di SD pernah ditanyain tuh, kan satu ditanyain tuh pas kelas 6. Iya. Mau nyambung kemana gitu. Jadi salah satu SMP sini Pak, MTS sini Pak gitu. Di sini Pak gitu. Tiba aku beda sendiri di sini Pak gitu. Jadi ditanyain, kamu masuk situ tahu dari siapa? Nggak tahu Pak, kayak gitu aja disuruh Pak, pokoknya disuruh. Lucu ya gitu. Kok bisa kepikir kayak gitu ya? Ya nggak tahu, itu pun orang tua yang ini, pertamanya kan orang tua dulu nengok ke sana gitu kan. Itu baru pulang-pulang dibilangnya, pokoknya enak Cat tempatnya di atas bukit, enak lah pokoknya, dingin. Oh jadi ada pikiran, oh emang gitu berarti. Itu pikirannya gimana waktu kecil dulu? Pikirnya kayak di awan kah atau gimana kayak gitu? Kan kayak ini, kayak apa namanya itu, udah kayak di film dulu kita zamannya ada nggak sih film ini rock and roll gitu, ada pesantren rock and roll. Iya benar. Jadi kan emang tempatnya kayaknya emang di atas bukit beneran gitu, kayak di daerah ini gitu. ada. Pokoknya enak lah gitu. Cuacanya juga, maksudnya diiming-imingin kayak gitu sama bapak sama ibu ya. Udah enak lah gitu. Rupanya sampai sana biasa ya, aja. Bukan, mungkin karena ini kali ya, karena juga sekolahnya baru, untuk sistem asramanya juga baru. Kita perdana ya. Jadi pohon itu juga banyak yang belum ditanam gitu. Adapun masih kecil-kecil jadi gersang. Gersang dan tanah kuning kan, tanah merah gitu. Kena hujan beceknya luar biasa ya. Waktu panas luar biasa kayak gitulah. Jadi ya udahlah, senang juga karena akhirnya banyak dapat kawan. Oke, kalau dari Brokat sendiri gimana? Aku ya sama aja sih di apa? Awalnya gimana nih masuk pesantren tuh karena diri sendiri kan? Kayaknya iya gitu, disuruh gitu. Nggak dipaksa sih, disuruh masuk karena kan Bapak Barokah ini kan, bapak anaknya dipaksa loh katanya. Iya kan, emang pukul-pukul aja sumpah. Disuruh gitu kan, karena di lain sisi kan di situ ada kakakku juga gitu kan. Mungkin dibilang perdana alumni pertama lah mungkin. Alumni ya benar. Tapi pesantrennya pas waktu kita masuk gitu. Jadi karena ada kakakku, terus di situ ada juga saudara juga di situ kerja di situ, tapi nggak di bidang pendidikannya gitu. Ya udah ikut gitu di situ. Jadi ya ngikut gara-gara ngikut gitu si kakak tadi ya, karena dekat sama kakak juga ya. Dibilang dekat enggak sih, cuma ya biar enggak jauh-jauh aja. Lagian kalau misalnya dirasakan pas waktu ini ya, dirasakan pas waktu udah masuk atau udah kelas 3 SMP ya, itu
Kalau menurut aku sih ada value yang lebih gitu. Bahasanya Dari- tinggi Pak ya. Tapi YouTuber. Ini bahasanya tinggi loh. Value saya aja nggak ngerti loh. Sebagai Istilah YouTube pemula nilai- juga nggak ngerti value apa sih? nilai tambah yang didapat gitu ya. Contohnya ngikat sarung. Iya Oh, benar ya. ngikat sarung Sarung aja. aja itu detail banget ya. Pengalaman yang tidak pernah terlupakan dari sekolah dulu. Mungkin ada hal aneh atau apa gitu yang dilakuin tapi aneh aja gitu. Kalau dibilang apa pengalaman yang nggak terlupakan sebenarnya ya cuman ngelihat ini lokasi pesantrennya itu kayak mana gitu. Tapi kalau kejadiannya hampir semuanya ya nggak mungkin dilupakan juga. Ada beberapa kejadian. Satu maksudnya ada nggak pengalaman yang paling berharga deh gitu di pesantren dulu gitu. Berharga. Ya maksudnya tuh momen yang gila gitu, gokil gitu, yang pernah lo alamin gitu. Apa ya? Kalau dari saya sendiri pernah waktu itu mau sholat tahajud. Waktu itu kan dulu kan musolanya itu nggak ada ini ya, nggak ada kaca. Oh, Ya nggak ada kaca kan, maksudnya karena plong masih- gitu aja kan. masih pembangunan Iya. kayak gini, Masih ya. plong gitu ya. Itu sholat jam 2 malam, berangkat sendiri, habis uduk berangkat sholat itu Allah Akbar, tiba-tiba ada yang jatuh, Bob, langsung lari, nggak sholat lagi, tidur lagi. Itu aneh banget menurut saya. Maksudnya aneh aja, kok bisa kepikir kayak gitu ya gitu, karena masih kecil juga waktu itu ya. Oh, iya. Baru kelas 2 kalau nggak salah, 2 SMP waktu itu aneh banget gitu. Iya sih. Masih takut itu, saking pingin sholat tahajudnya gitu ya. Anak baik gitu, makanya. Pernah nggak kalau kayak gitu? Baru dikasih cobaan sedikit Iya. aja. Oh, kalau tentang pengalaman kayak gitu ada sih waktu itu apa namanya itu kan apa kita diatur sama jam ya. Iya. Jadi jadwal sampai nyuci itu harus mikir-mikir sendiri kapan waktu nyuci pakaian gitu. Jadi ya udah biasanya kan niatnya itu bangunlah jam 4 gitu. Niatnya nyuci baju jam segitu gitu. Cuman entah kenapa waktu itu kebangun nggak ngeliat jam. Ya udah langsung aja kamar mandi nyuci segala macam gitu. Abis itu udah ini kan udah sekalian mandi aja lah, udah sekalian beres-beres gitu biar nanti langsung ke masjid gitu. Rupanya waktu pas udah sampai ada salaman kok sepi, kok sendirian gitu. Rupanya jam 1. Jadi habis nyuci, bayangin habis ngapain jam berapa aku mulai ke kamar mandi, berarti jam 12-an kan. Jam 12 nggak sadar. Karena dulu nyuci sendiri ya kan, apa-apa Iya. juga sendiri Iya, gitu loh. Kayak jomblo lah pokoknya, nggak ada yang ngurusin gitu. Kalau Bro ada nggak? Ada sih. Ya inilah sebagai tanggung jawab ini perairan gitu kan. Iya. Aku kan dulu di bagian perairan gitu. Jadi kadang musim kemarau itu kan memang nggak ada air gitu. Walaupun di kolam nggak ada air gitu, gitu. Jadi harus ke Rawencong ya namanya. Iya Rawancong. Itulah subuh kadang tuh jam 5 atau jam nggak setelah subuh lah itu ngambil air di Rawencong gitu. Jadi ya mungkin 3 hari sekali itu ya harus ngambil air gitu ya, berdua sama Abu nggak salah. Iya Sama teman-teman. Pak Domo gitu. Ya itu sih. Pak Domo di bawah banget. Apa ya? Alhamdulillah Pak Domo. Si Pak Domo di bawah. Ya dia yang nyetir kemarin itu gitu. Jadi ya memang aku ngasih tenagaku, bukan perhitungan ya, ngasih tenagaku untuk kawan-kawan mandi gitu. Iya. Jadi ada kebanggaan sendiri, aku bisa bantu mereka gitu. Kayak gitu sih. Itu sih yang memang Momen gila ya. Ya. Oke deh. Nah itu salah satu ya. Nah saya tanya terakhir, pernah jatuh cinta nggak mungkin sama alumni gitu, atau mungkin sama sama di alumni kelas, atau mungkin sama- juga di sekolah dulu deh gitu, pernah nggak Ini maksudnya ngalamin manusia, orang. jatuh cinta, atau mungkin juga pernah pacaran nggak? Kan kalau di Pompes kan emang ketat banget ya, nggak boleh pacaran, ngirim surat aja harus, aduh gimana gitu. Jangan sampai ketahuan deh sama ustadz lain gitu, sama guru-guru lain. Kalau ketahuan rotan, kalau nggak dibotak. Ini kedoknya kebuka jadinya Ya loh. dong, nggak apa-apa dong. Mana tahu ada pengalaman kan, mungkin di zaman ada nggak? Kalau mau sharing aja sih. Kalau nggak mau apa sih? Takutnya nggak mau sharing kan. Ya buat cowok-cowoknya di luar sana atau cewek-ceweknya, mohon maaf ya. Kita sekedar bercandaan doang sih. Pacaran sih nggak pernah sama sekali. Jadi Suka sama orang pernah dong. suka sama orang pernah. Berapa lama? Adik kelas apa abang kelas? Abang ya. Astagfirullahaladzim. Pasti abang kelas lah, nggak mungkin adik kelas. No comment. Oke. Kalau Bro pernah nggak? Hah? Jatuh cinta atau mungkin juga suka sama seseorang di sekolah Suka, dulu? kalau dibilang suka ya suka, ada. Ada, Ada. tapi nggak jadi.
Ya enggak lah. Tapi pernah ngirim surat nggak? Ngirim surat atau ngirim apa gitu? Kalau Tapi nggak ketahuan sama guru gitu? Pernah. Pernah? Wow, kacau. Pernah, enggak surat sih. Istilahnya mungkin buku tertinggal gitu kan. Buku kayak mana itu buku tertinggal? Buku dia tertinggal gitu. Di dalam kelas kan kan asrama kita itu kan dekat sama kelas. Iya, iya, Jadi benar-benar. 1, 2, 3. Itu kan kita di apa? Kelasnya itu di atas gitu, pas di samping sama kita gitu. Jadi pas waktu kita udah kelas 4. Oh, sengaja ninggalin buku kali ya? Enggak, Oh. dia memang ketinggalan. Trik cowok-cowok kayaknya. Iya. Jadi pas waktu siang sebelum masuk kelas ya udah tulis. Jadi gitu ya. sempat di situ ya mungkin dibilang pacaran enggak sih, cuma sempat balas-balasan gitu juga. Gitu. Oh, PDKT. PDKT. PDKT mungkin berarti. bisa dibilang gitu. Tapi ya Waduh. Ngeri ya. Pesantren itu nggak semenyeramkan itu kok. Pastinya ada apa ya? Ada senangnya, ada nggak senangnya ya. Banyak senangnya. Banyak senangnya daripada enggaknya gitu ya. Jadi buat adik-adik yang mungkin di luar sana yang pingin masuk pesantren ya masuk aja gitu ya. Pengalamannya luar biasa ya. Nggak Banget, bisa dibayar banget, ya banget. dengan apa. Oke, ada ya pastinya ada Instagram nggak? YouTube channel? Instagram ada Namanya apa? Ica Ifratul Aini. Oke, nah bro ada nggak? Nanti mana tahu ada cewek-cewek di luar sana yang pingin DM gitu. nggak perlu sih, aku nggak punya Instagram Nah, sih ini. sebenarnya. YouTube boleh nggak? Oh ada. Apa namanya? Laciandre. Laciande. Oke, itu aja kayaknya di vlog kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel ini, dan mudah-mudahan ini sekedar apa ya? Sekedar sharing-sharing aja deh di vlog kali ini, karena program baru juga namanya Ngota, ngomong tentang apa aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.